pemodelan ini. Saya hanya mengulang sebentar, nah nanti ada hubungannya dengan yang mau saya sampaikan. Jadi misalkan ini adalah experimental setup. Jadi ini adalah sistem yang mau kita bangun, ya. Nah, dalam pembuatan bangunan atau pada sistem ini tadi kita membutuhkan yang namanya input, ya, untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Output yang mau kita buat, ya, dalam hal ini modelnya, ya, sistemnya, hasilnya dari suatu experimental setup. Nah, dalam pemodelan ini, ya, dengan melakukan sistem pemodelan matematika, maka kita dapat menyajikan experimental setup ini tadi dalam bentuk persamaan matematika. Jadi ini bisa kita gantikan si experimental setupnya ini menjadi pemodelan matematika, ya, atau model, ya, model matematika. Hasilkan output. Nah, apabila ya kedua output ini, misalkan output ya dalam eksperimental setupnya ini dengan output model matematika ini, ya, hasilnya yang diperoleh ini dekat, ya. Dengan kata lain, selisihnya sangat kecil, mendekati model matematikanya ini, mendekati hasil dari eksperimental setup yang sebenarnya itu tadi, maka model yang kita gunakan itu, ya, model yang kita gunakan itu berarti dikatakan modelnya itu sudah bagus, ya. Jadi kalau misalkan nilainya dekat, ya, maka modelnya itu termasuk menjadi model yang baik. Nah, jadi sering itu kalau istilahnya kalau kalian membuat pemodelan persamaan matematika itu dikatakan sistem dikatakan itu proses validasi, ya, validasi model. Ada yang masuk. Yang baru masuk ini siapa tadi? Wanda. Nah, jadi kalau output yang diperoleh berdasar yang dari eksperimental setup ini, ya, ternyata bisa kita bangun dengan nilai yang sama dengan output dari pemodelan, ya, maka model yang kita buat itu, ya, karena sudah mendekati nilai output yang sebenarnya, maka model yang kita buat itu bisa dikatakan baik. Maka kalau dalam praktiknya, ya, kalau misalkan kalian membuat pemodelan, misalnya penelitian lah, ya, itu yang kalian lakukan yang disebut dengan istilah validasi, ya, istilah validasi yang kalian lakukan. Jadi misalkan itu biasanya kalau dalam simulasi atau pemodelan itu 10%, ya. Jadi kalau dia galatnya itu 10%, maka di bawah 10% maka dia dikatakan sudah valid. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian yang namanya model itu kalau dalam atau model matematika itu adalah namanya perwakilan, ya, representasi matematis, ya, representasi matematis dari suatu proses. Jadi yang namanya model matematika itu adalah representasi secara matematis dari suatu proses yang kita maksudkan itu untuk memahami bagaimana kerja dari proses itu secara realnya, ya. Jadi pemodelan matematika itu adalah representasi matematis dari suatu proses yang digunakan, ya, untuk memahami, ya, bagaimana proses itu berlangsung secara realnya. Jadi kita memahami proses itu dengan menggunakan persamaan matematis. Itu yang disebut dengan model matematis. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai kegunaan dari model, ada sebenarnya perlu kita kita ketahui tentang variabel, ya, variabel, karena nanti saya banyak menggunakan istilah variabel pada saat pembuatan model matematis dari suatu proses. Jadi masuk dulu ke klasifikasi dari variabel.
di sini ada variabel. Jadi ada dua jenis variabel seperti yang saya gambarkan tadi ya pada saat menggambarkan eksperimental setup. Ada input, ada variabel input, ya, input variabel, ada variabel outputnya, output variabel. Nah, jadi variabel input ini berarti variabel untuk masukannya, output keluarannya. Nah, input variabel itu sendiri itu dibagi dua. Ya, ada yang disebut dengan load variabel atau variabel beban. Ya, load variabel atau variabel beban. Nah, variabel beban ini disebut juga sebagai pengganggu, disturbance, ya. Variabel pengganggu, disturbance. Kemudian selain itu pada input variabel, ya, ini kita berikan simbol pada load variabel ini sebagai LV, load variabel. Kemudian pada input variabel satu lagi itu adalah manipulated variable. Berarti kalau manipulated variable berarti yang bisa dimanipulasi gitu ya, yang bisa dirubah. Ya, manipulated variable berarti variabel yang bisa dirubah. Nah, ini kita buat sebagai MV. Nah, manipulated variable ini variabel yang bisa dirubah atau yang bisa disesuaikan, adjustable, ya. Ada variabel yang bisa kita sesuaikan, adjustable, ya. Nah, kemudian selain input variabel ada output variabel. Nah, output variabel juga dibagi dua, ya. Yang pertama variabel yang terukur, ya, output, ya, output terukur, measured output, ya. Kemudian output yang tidak terukur. Ya. Nah, jadi dia ada variabel terukur dan variabel yang tidak terukur. Nah, dalam kita membahas tentang persamaan matematika atau istilahnya pemodelan matematika, ya. Nah, guna pemodelan matematika itu bisa salah satunya untuk mengontrol suatu proses. Jadi mengontrol suatu proses, dalam hal ini yang kita kontrol itu adalah variabelnya. Nah, jadi yang kita kontrol itu adalah variabelnya. Nah, kalau dia hasil kontrol variabel, nah kontrol variabel itu biasanya masuk ke dalam output yang terukur. Ya, walaupun terkadang dia tidak bisa diukur gitu ya kontrol variabel itu. Nah, sudah kita ketahui tentang load variable. Saya ulang, load variable ini adalah variabel beban, ya, atau disturbance. Itu masuk ke dalam input, ya. Jadi input itu bisa input yang diberikan, ya, yang bisa dirubah atau adjustable, bisa juga yang load atau beban, ya. Kemudian output variabel, nah output itu bisa terukur dan bisa tidak terukur tergantung kepada inputnya, ya, tergantung juga kepada inputnya. Nah, kita lanjutkan. Misalkan ya contoh sederhana dari sini ada liquid tank, ya. Jadi misal di sini itu adalah tangki, ya, tangki isi air lah kita bilang, ya, isi air. Nah, pada tangki ini, ya, di sini ada air untuk mengisi tangki. Itu yang kita sebut sebagai inputnya, ya, ini input. Kemudian tangki ini tadi berisi air, untuk kita ambil airnya, berarti sini output, ya, ada output. Jadi ada laju inputnya, ada laju outputnya. Nah, kemudian tangki ini, ya, punya ketinggian tertentu di dalam tangki. Lalu tangki juga memiliki luas permukaan, ya. Nah, tujuan dari sistem ini, ya, tujuannya misalkan tujuannya adalah
kita ingin membuat ketinggian dalam tangki sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Ini tujuannya. Maka kontrol variabelnya, ya, kontrol variabelnya atau CV-nya itu adalah ketinggiannya, ya, karena ketinggiannya yang ingin kita kendalikan, kita sesuaikan. Maka dalam hal ini input variabel itu adalah FI, ya, output variabel adalah FO, ya. Kemudian selain itu ada ketinggiannya H, ya, ketinggiannya. Maka, ya, jadi kontrol variabelnya adalah ketinggian, bisa, ya. Variabel manipulated variabelnya atau pada variabel inputnya itu adalah FI untuk manipulatednya, bisa juga FO, ya, F outputnya, ya. Jadi itu, ya, jadi bisa kita untuk mendapatkan nilai ketinggian yang kita inginkan, ya, ketinggian yang kita inginkan ini dikendalikan pada bagian bisa kita manipulasi, ya, bisa kita adjust itu di bagian inputnya atau bisa kita adjust pada bagian outputnya untuk mendapatkan ketinggian yang kita inginkan. Ini contoh variabel-variabel itu tadi yang saya sebutkan tadi. Nah ini untuk proses pemodelan tadi, ya, yang untuk variasi untuk variabelnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian kegunaan dari suatu model. Ya, dan itu hanya contoh, ya, kegunaan model. Nah, kegunaan pertama dari suatu model itu adalah untuk memahami, ya, untuk memahami perilaku suatu proses. Ya, pertama itu adalah untuk memahami jadi untuk memahami perilaku suatu proses. Jadi misalkan ini tadi itu adalah modelnya, di sini itu adalah input, ini adalah output, ya. Nah, jadi dengan adanya model ini tadi, kita bisa mengetahui bagaimana proses itu bisa terjadi, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui mana dia input variabel dari suatu model, ya, lalu output variabelnya juga sudah kita ketahui outputnya, apakah dia terukur maupun tidak terukur, maka kita bisa paham, ya, proses itu berjalan seperti apa. Ya, jadi kalau kita ganti atau kita lakukan penyesuaian pada bagian inputnya, pada bagian loadnya, misalnya load variabelnya kita lakukan penyesuaian, ya, maka kita bisa mengetahui output yang terjadi itu seperti apa, ya. Jadi misalkan kondisinya itu tadi sudah kondisi yang steady state atau sudah mendekati kondisi steady state. Ya, jadi kalau misalkan setelah kondisi steady state itu tadi kita lakukan pergantian, ya, pada inputnya atau kita ganggu variabel inputnya tadi, maka kita bisa memprediksi, ya, outputnya itu seperti apa. Ya, itu salah satu kegunaan dari model itu. Ya, jadi memahami perilaku suatu proses. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melatih, ya, melatih atau untuk bukan melatih, lah kita bilangnya, melatih orang, ya, personal atau pelaku
orang yang menjalankan ya, melatih orang yang menjalankan sistem ya, personal yang menjalankan sistem tanpa melakukan eksperimental langsung ya, tanpa menjalankan operasi sistem atau menjalankan operasi ya secara langsung. Jadi misalkan ini kita ingin kadang ini ya, seperti apa namanya ya, simulasi menjalankan pesawat contohnya ya, simulasi menjalankan pesawat. Nah, alat simulator untuk menjalankan pesawat itu kan itu dibuat kondisinya semirip mungkin dengan kondisi operasi ketika menjalankan pesawat yang sebenarnya ya. Jadi dengan menggunakan alat simulator itu, maka kita bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya ya kondisi ketika pesawat itu dijalankan dengan menggunakan simulator. Jadi tanpa langsung pesawatnya gitu. Kalau misalkan langsung kita gunakan pesawatnya menjalankan, kita berlatih nih menjalankan untuk menerbangkan pesawat gitu. Langsung pesawatnya kita terbangkan sebelum kita mengetahui kondisi yang seperti apa yang mau kita jalankan itu. Otomatis lebih riskan kan? Beda dengan misalkan kita berlatih menyetir mobil. Kalau menyetir mobil ya, saat kita berlatih menyetir mobil, di sebelah kita misalkan di tempat-tempat khusus mobil ya, di sebelah kita itu ada pembimbingnya, itu kakinya itu selalu di tempat pembimbing itu ada rem ya, ada rem untuk mobilnya, bukan hanya si siswa yang berlatih menyetir ya. Jadi ketika nanti akan menabrak, biasanya pembimbingnya itu akan merem juga gitu. Nah, kalau di pesawat kan nggak mungkin aja kan kita berlatih nih menjalankan pesawat itu langsung pesawatnya kita jalankan, otomatis itu sangat riskan, sangat berbahaya. Jadi biasanya ya untuk sekarang ini dipermudah ya dengan menggunakan alat simulator itu tadi. Jadi dia bisa melatih personal tanpa menjalankan operasi secara langsung. Jadi hanya menggunakan model itu tadi. Ya, itu contoh yang paling mudah. Kemudian kalau dalam sistem untuk kita lah teknikan pertanian, misalkan kalian di teknik pertanian, karena saya energi contohnya itu adalah destilasi bioetanol ya. Nah, pada sistem destilasi bioetanol, kita katakanlah ini tangki destilasinya, kolom destilasinya. Jadi sini ada feed ya, kemudian di sini dia ada evaporatornya ya. Di sini ada tangki reflux ya, ada tangki reflux. Nah, reflux ini akan balik lagi kemari, dia hasil dari proses destilasi tadi sebagian dia menjadi destilat ya, sebagian menjadi destilat. Nah, kalau misalkan laju pada bagian feednya ini lebih rendah daripada laju pada bagian reflux ya, otomatis di destilasi ini akan sangat sedikit hasilnya, bahkan bisa tidak ada sama sekali ya di destilatnya. Nah itu, jadi kalau misalkan ini kita langsung jalankan ya, otomatis tidak akan ada output yang dihasilkan ya, dengan kata lain kering dia ya, kering. Jadi tanpa melakukan proses itu tadi, kita bisa masukkan ke dalam persamaan matematikanya itu ya. Berapakah nilai destilatnya kalau misalkan laju dari si feednya ya, laju dari si feednya itu lebih kecil misalkan dari refluxnya, berapa hasilnya misal. Jadi kita bisa memperhitungkan secara matematis ya, tanpa melakukan operasi langsung. Jadi sama seperti yang tadi pada menjalankan pesawat tadi, kalau kita pakai simulator itu tadi, maka kita bisa ketahui misalkan ada gangguan gitu kan, ada gangguan cuaca,
gangguan cuaca, awan, misalnya awannya banyak gitu, sehingga tergoncang gitu kan. Nah, apa yang perlu kita lakukan pada kondisi seperti itu, ya? Jadi dengan alat simulator itu tadi kita bisa mencoba, ya, kita bisa mencoba operasi dengan menggunakan alat itu tanpa harus langsung gitu dengan pesawat. Jadi kita bisa mengetahui apa yang terjadi kalau kita naikkan misalkan pesawatnya di atas awan atau kita turunkan di bawahnya gitu. Kita bisa mengetahui ya, dengan simulasi tadi tuh, pemodelan itu tadi. Oke, kemudian penggunaan selanjutnya yang ketiga itu adalah dengan adanya model matematis ini tadi kita bisa melakukan pemilihan pasangan kontrolnya. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai kontrol variabel dan manipulated variable. Jadi dengan menggunakan model matematis ini kita bisa mengetahui ya pada suatu proses tertentu ya kita bisa menentukan pasangan kontrol variabel dan manipulated variabelnya. Kita bisa tahu apa yang mau kita kontrol, kayak seperti tadi kan, kita ingin mengendalikan ketinggian di dalam tangki. Manipulated variabel yang bisa kita lakukan itu apa? Variabel flow rate pada inputnya dan flow rate pada output gitu. Jadi kita bisa pilih, kita ingin mengendalikan, mengadjust pada inputnya atau di-adjust itu pada outputnya ya. Jadi bisa kita lakukan pemilihan pasangan kontrolnya ya. Kemudian yang keempat, penggunaan selanjutnya itu adalah kita bisa membangun ya, membangun suatu proses ya, membangun suatu namanya kontrol ya, membuat suatu kontrol yang berbasis model. Jadi suatu kontrol alat pengendali istilahnya, bisa membangun satu alat kendali yang berbasis model, ya berdasarkan model. Jadi untuk kontrol-kontrol yang sudah berkembang itu sekarang ini tuh merupakan controller yang berbasis kepada model, ya. Jadi dia di situ sudah memasukkan input-input yang mungkin gitu ya, load disturbance-nya, ya. Kemudian sudah memasukkan manipulated variabelnya, ya. Jadi bisa terukur semuanya. Jadi sudah dibangun berdasarkan ya variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Jadi kita dengan adanya model matematis tadi yang kita bangun tadi, karena sudah melibatkan ini tadi, maka kita bisa membangun suatu kontrol yang berbasis terhadap model. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, dengan menggunakan suatu model, kegunaannya itu adalah mengoptimasi, ya, melakukan optimasi kondisi operasi dari suatu proses. Nah, dengan adanya model matematis tadi, karena sudah tahu kita persamaannya, misalkan tadi X sama dengan AX tambah BC gitu kan, maka dengan mengetahui persamaannya itu tadi, kita bisa tahu cara untuk mengoptimalkannya, ya, bisa tahu cara untuk mengoptimalkan. Jadi kita bisa tentukan ya kondisi operasi mana yang paling menguntungkan, ya. Jadi ini hubungannya nanti kepada otomatis dia kepada biaya ya, costnya ya. Jadi bisa kita hemat gitu. Jadi itulah beberapa kegunaan dari suatu model ya. Pertama, bagaimana supaya kita bisa memahami perilaku suatu proses ya. Kemudian bisa digunakan juga untuk melatih personalnya ya tanpa menjalankan operasi secara langsung. Kemudian dengan membuat suatu model, maka kita bisa melakukan pemilihan pasangan kontrol. Jadi kita bisa mengendalikan ya bagian-bagian sesuai dengan kita inginkan dari persamaan matematis itu tadi. Kemudian
dengan kita buatlah tadi persamaan matematis atau model itu tadi, maka kita bisa membangun suatu kontrol yang berbasis model. Karena biasanya model yang kita buat itu kan ada model matematik, nanti saya sebutkan ya. Ada dia empiris gitu kan, ada yang dia teoritik ya. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan optimasi kondisi operasi dari suatu proses. Jadi dengan adanya persamaan matematis atau persamaan model itu tadi, kita bisa mengoptimalkan, mendapatkan kondisi yang paling baik ya dari suatu operasi. Jadi dengan kata lain bisa melakukan penghematan atau peningkatan output dari suatu proses. Ya. Nah, kemudian selanjutnya klasifikasi ya. Model dari suatu proses ya. Dari suatu proses. Jadi ada 3 ya, berdasarkan bagaimana kita memperolehnya ya, memperoleh berdasarkan bagaimana mendapatkannya